sebagai haji terus seperti itu kita mengawali acara ini kepada mendoakan kepada surga al-fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Marilah semuanya kita adakan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahid Yunus pada beliau waktu siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati dzil hijjah wa bi ni'matil ibadati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad Nabi rahmah syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma sabbit qulubana 'alal iman, qulubana 'alal islam, sabbit qulubana 'alal ihsan, sabbit qulubana 'alal istiqamah. Wahfazna ya hafiz ya hafiz ya hafiz hafidha wa hamid. Allahumma ya dafi al-baliyah, Allahumma ya rafi, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi ad-darajat, Allahumma ya dafi al-maliyah, Allahumma ya dafi ad-darajat, Allahumma ya kashifal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Irhamna wal muslimin. Allahumma bihaqqika ya ain sad unsurna fa innaka khairun nasirin. Wahfazna ya hafiz fa innaka khairul hafizin. Warzuqna ya razzaq fa innaka khairur raziqin. Waftah lana ya fattah fa innaka khairul fatihin. Wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita memasuki tanggal 27 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan menemukan kita penyebab ada yang berhajat, penyebab ada yang kenal, penyebab Ustaz dulu sudah pernah ke sini. Ya, jadi banyak sebab-sebabnya. Maka alhamdulillah dengan sebab tersebut, maka dengan izin Allah kita ditemukan. Salawat dan salam tertujukan pada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, syafaat, ilmu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui anak kami, saudaranya, artinya rekannya, rekan mitra kerjanya dulu berdomisili di sini, kebetulan dipercayai untuk memimpin, untuk mengetuai masjid ini. Lalu beliau bincang-bincang dengan menantu Ustaz, berhajatlah dengan Ustaz. Jadi kebetulan hajat pertama tuh minta maghrib biasanya, habis maghrib. Kebetulan Ustaz penuh, negatif lagi waktu. Habis sisa ya terlalu malam. Malam kita udah lanjut umur. Jadi ditunda ke dulu, akhirnya minta pagi subuh. Nah kebetulan Sabtu ini memang kosong. Jadi alhamdulillah itu tadi, di alam dunia ini Allah ciptakan sebab. Ya, likulli syai'in sababa.
Sebab inilah kita takarrub kepada Allah. Jadi sebab ada yang berhajat, ada yang mengabulkan hajat. Jadi terjadilah pertemuan pertama pada pagi hari ini. Dan yang dihajati kepada Ustadz pertama, jadwal pelajaran ini waktunya sebulan 2 kali. Jadi 2 minggu sekali. Sudah dikasih tanggalnya untuk setahun sampai Desember. Dan materi, nah, jadi ditanya apa, bukannya kita pamer ilmu, ngambok-ngambok ilmu, bukan. Sebab aku ini seperti pelayan restoran. Jadi kalau kamu datang, tamu datang, nak makan, aku marahkan menu. Menu itu artinya yang nak dimakan. Apa pindang ya, apa merengkes, apa sate. Nah, jadi dipilihlah. Setelah dipilih kuantar ke. Nah, kira-kira begitulah. Apa mata pelajaran kita ini 4. Ada 4 mata pelajaran. 1 pekeh, ilmu fikih, ilmu urusan hidup kita ini, hidup mati. Fikih itu luas artinya, sangat luas, bukan soal semayang ya. Lalu yang kedua tauhid ya, ilmu tauhid. Yang ketiga tafsir. Jadi yang kita baca tuh dikit-dikit paham. Bismillahirrahmanirrahim, kontak ke di hati. Insyaallah hati tidak kemana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Khusyuk itu tertuju. Jadi tidak kemana-mana. Gambaran khusyuk itu kita naik mobil atau nyalankan motor. Kalau noleh-noleh, tidak mantap perjalanan mata kita ke depan. Kalau masuk got kita, kalau nyium mobil. Nah, jadi khusyuk itu walaupun kawan make paling-paling, itu kira gambaran zahirnya. Sebab dipinta Allah kita ibadat itu harus kenal. Dan harus ada tujuan. Allah pun nyiptakan kita ada tujuan. Nah, jadi semata-mata kita itu dengan tujuan. Maka diakhiri setiap lafaz niat lillahi ta'ala. Tujuannya Allah. Bukan pahala, bukan. Itu dari Allah yang menunjuk. Aku begawe sesuai kehendak kamu, kuturuti, masang teh misalnya. Nyemen, masang kusen. Tidak cocok aku nih. Tidak. Kira boleh upah dah. Apa dia berhenti? Ini kalau ibadat ngejar pahala. Benar ke dulu bacaan, benar ke dulu hati, benar ke dulu tujuan. Kalau gawe itu bagus sesuai dengan yang upah, joknya upah gitu, joknya hasil. Jadi untuk kita yang kelas-kelas masuk umur ini, bukan pahala lagi yang kita kejar, redhonya Allah. Maka dianjurkan di bulan puasa kayak yang kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhoka
baru wal jannah, baru wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kalimat dari Allah. Jadi tuntutlah ridha Allah. Artinya senang. Yang kita buat ni Allah senang. Maka dipahami ilmu tadi, ada yang batal, ada yang makruh, ada yang kurang sempurna, ada yang ngelantur hati kemana-mana, bingung, sudah alum tahiyat aku ni, berapa rakaat aku ni, benar tak? Kemana hati kita waktu itu? Itu bab pakai bahasanya. Yang keempat, mata pelajaran umat Islam ni hadis. Hadis itu kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi. Nah, perawai hadis itu yang pertama kali yang langsung berhadapan dengan Nabi, para sahabat. Nabi meninggal, sahabat itu nyampaikan lagi sahabatnya, artinya kawan. Nah, itu disebut tabi'in. Terus wali-wali Allah, baru guru kita, baru kita. Itu sanad artinya. Sanad itu ada urutan. Kalau belajarnya melalui Google, pertanyaan tanggung jawabnya siapa? Kenal tak dengan uangnya? Quran turun melalui akan Jibril, tidak langsung. Itulah guru dengan murid. Malaikat baca, Nabi dengar. Ini adab murid. Kiai ceramah jangan ngobrol, nak bertanya kakek. Faham tak? Bertanya tepat sasaran, jangan bertanya nyinggung jadi bala. Bukan ilmu itu. Aku awalin dulu, jangan sampai kakek majlis kita tidak sehat. Setelah malaikat Jibril baca, baru Nabi, malaikat Jibril dengar. Itulah murid guru nyambut. Itulah ijazah itu langsung. Bukannya tulisan kertas itu tanda dunia. Tanda dunia, tanda dia sekolah, dari situ, tanda dia tamat. Itu tanda dunia untuk kepentingan dunia. Jadi setiap sesuatu ditanya raport, ijazah, alamat, tanggal lahir. Itu kepentingan urusan dunia. Jadi ilmu pun akan ditanya kakek. Kau belajar tak? Siapa guru kau? Jadi ada pertanggungan jawabnya. Contoh kita dari kecil dititipkan orang tua kita ngaji. Betul ya? Di dusun, di kampung, di kota. Atau orang tua dewek ngajari, atau orang tua nitip sama guru. Itu wasilah pertama. Mungkin sekolah kita kan ada guru, sekolah Arab, sekolah SR, sekolah SD, nemui dah SR? Nemui. Berarti umur bapak 70-an. Benar? SR. Ya. SD ini sudah SR, Pak. Sekolah rakyat dulu tu Bagus sekolah dasar. Kalau madrasah sudah dari dulunya, madrasah itu bahasa Arab. Sekolah, rumah sekolah itu madrasah. Jadi dari situlah awalnya kita dididik oleh orang tua. Orang tua nyerahkan pada guru ngaji, guru sekolah. Itu wasilah mulai dapat ilmu. Penyebab guru. Begitulah belajar. Jadi Anda jelaskan dulu sebagai mukaddimah ya, sebagai perkenalan gitu pagi hari ini.
Jadi antara 4 itu kira-kira apalah yang dihajati. Pakai tauhid, tafsir, hadis. Kira-kira. Ini suara bulat dulu, jangan ya aku ni nak belajar tauhid, apa nak pakai tu? Aku nak tafsir. Maklumlah namanya masuk rumah makan tadi, masing-masing kendak, benar kan? Benar tak? Kawan sebelah nak pindang, kawan sebelah nak sop, benar kan? Kawan sebelah nak iwak, kawan sebelah nak kendang. Kira-kira macam itu. Jadi kita klik dulu. Mumpung bertamu ini. Lanjutan we tinggal. Apa nak maki kitab kita, apa nak dengar baik. Aku tawarkan nak maki buku, nak maki kitab, apa nak dengar baik. Ini cara belajar. Tujuan ada bukti kalau ada kitab tu. Tidak berbantah. Dikit beda. Nah itu orang tidak ngerti. Betul. Masya Allah. Dikit salah, dikit beda, dikit ini. Repot kita. Jadi kalau ada kitab, ada dalil Al-Quran, ada dalil ijma' ulama, ada hadis. Lengkap. Jadi anak jelaskan ini supaya kita tahu tujuan. Ya, tujuan belajar dan ilmu yang kita pelajari. Ya. Kalau nak urusan sehari-hari itu pembahasannya ilmu fikih. Sehari-hari itu. Baik soal ibadat, baik muamalah, baik yang lain. Termasuk waris, termasuk jadi wali, jadi saksi, termasuk macam-macam, dagang, megawi, usaha. Itu pakai itu artinya aturan. Bukan soal sholat. Aturan istinja, paham tak? Banyu apa yang digunakan? 4 banyu. Ini awal dari toharoh. Banyu suci menyucikan, banyu yang makruh, banyu yang mustakmal, banyu yang mutanajis. Kenallah 4. Dan halal banyu itu. Ledeng melalui meteran. Maaf jangan tersinggung. Bukan punya mbak kita dewek, ledeng. Mendingan sumur di tanah kita halal. Ini cara belajar. Bayar misalnya sekian kilo dipakai sebulan. Berapa? Ya halal. Makan, buat wudu, buat masuk perut kita, masak nasi, pakai baju, minum, pakai baju. Jadi darah daging. Belajar sampai ke situ, baru hidup selamat. Kalau makan haram, tertutup hati, keras. Penyakitan, sial hidup. Maka hati-hati. Motor, mobil, beman masuk, bensin campuran, oli campuran, apa akibat mobil itu? Sampai tak ke tujuan. Maka semayang berat kalau makan tak halal. Maksiat mudah, ibadat berat. Nak maca Quran tak terbuka-buka. Yakin tak? Efek itu, efek samping. Nah itu urusan pakai itu. Makan, minum, usaha, ijab kabul, gadai menggadai, minjem, berhutang. Semuanya pakai kan. Ngawinkan anak, jadi wali, jadi saksi. Ngurusi jenazah, mimpin dia nak mati, mandikan, ngelemburkan mayitnya, ngadepkan kiblat, nyolatkannya, talqinnya. Lengkap itu seluruh. Maka habis-habis, buat umur kita habis, ilmu pakai tidak habis. Kalau bab sholat ada batasnya.
terakhir solat jamaah, baru solat sunat. Habis soal puasa ya sampai situlah. Jadi pakai itu banyak bab, banyak judul. Umrah haji beda, sujud syukur, sujud sajadah beda, bacaannya beda, tempatnya berbeda. Sujud sahwi beda lagi. Nah, itu per. Jadi kira-kira apalah kata sepakat dulu. Lagi baru kita lanjutkan. Sebab kita harus sepaham ya, sepaham pergi balik adab. Kalau belajar ada buku matematika, ada IPA, IPS, betul. Jadi ada tujuan belajar. Kalau nak basingnya umum berarti. Kalau makanan gaduh-gaduh masuk galau. Masuk galau itu. Pakai tauhid, usul, hadis, tafsir. Masuk galau itu. Umum sifat. Kalau satu jurusan, ya jurusan. Berdasarkan hadis, nuntut ilmu agama ini dari pucuk ayunan berarti masih bayi sampai masuk lubang kubur. Cuma digawak repot sibuk berat tadi, makanya nyepi. Akhirnya maluan dewek sama kiai, cuman wong dua. Jangan sampai di sini seperti itu. Pagi ini kami alhamdulillah. Kami terus kalau baca. Ajak bini, ajak anak, ajak. Sama-sama kita belajar. Kalau belajar pasti dapat hasil kita. Kalau namanya ceramah itu cerita. Ketemu ketawa terus. Benar? Sesip ngatoi wong, ngatoi pemerintah lah, ngatoi inilah. Benar tak? Ketawa lah kami. Ujungnya besok pagi, ada semalam nak ngantuk. Lucu kayak itu. Jadi ilmunya apa kalau itu? Apa hasil? Bukan nak boleh ketawa, bukan. Agama bukan untuk ketawa. Agama itu untuk dipahami, untuk diamalkan. Memang kita diciptakan pasangan diri kita nih. Ada nangis, ada pasangannya ketawa. Ya, diam pasangannya ngoceh. Diam, tidak tahu apa pasalnya. Pasangannya ngoceh, dah kata ada wong ngoceh terus. Jak radio. Itu pasangan. Ada sehat, ada sakit. Ada sungkan, ada malas, ada rajin. Jadi kira-kira apalah yang nak dibahas? Sekali lagi. Aku kabulkan hajat yang minta kunjuk jadwalnya sampai Desember. Kalau sampai umur. Jadi mulai di ujung di tanggal berapa saya ini? 14 ya? Pertengahan Mei ya? 13 ya? Juni ya? Juni pertengahan, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan jadi. 7 bulan lah. 7 kali 2, 14 kali pertemuan. Sebulan 2 kali. Ini sesuai dengan hajat yang dipinta. Jadi waktunya subuh berjamaah sampai jam 6. Ya. Tujuan kita belajar. Bukan makan minum. Bukan aku nolak, bukan. Kalau ada niat nak sedekah, silakan.
yang dimakan, yang diminum duit wong sedekahan, jangan duit masjid. Duit masjid itu untuk apa lah kira-kira? Jariah. Jariah tidak boleh makan minum. Wakaf tidak boleh makan minum. Maka donatur. Nah, kita ada pengajian. Ayo, siapa nak anjuk kopi, anjuk gula, anjuk kuih, roti, pisang goreng. Ayo sini. Martabak. Tak boleh makan duit celengan, haram hukumnya. Sampai ke situ tak belajar? Belum. Makanya kalau terlanjur minta ampun, sudah tahu jangan diulang lagi. Coba apalah tujuan infak? Apa arti infak? Bukan sedekah. Sedekah beda. Hadiah beda. Infak, sumbangan, celengan, itu operasional. Mayar lampu, mayar banyu, benar? Sudah itu operasional. Yang lainnya, duit khotib, duit azan, duit kiai, marbot. Yang kepengen nak ganti amal, ini rusak nak diganti, kepasangin nak diganti, token nak dibayar. Itu duit celengan kan, bukan untuk makan. Haram hukumnya. Terjadi tak itu di sini? Maka diadakan sumbangan. Ayo siapa kita ada jawisan, ayo kalau kepengen nak ngopi, ayo siapa nak ngejuk kopi sini. Nak ngejuk sirup sini, nak ngejuk teh. Pintai. Halal hukum. Aku martabak, aku roti, dah campur sama-sama kita makan. Benar kan? Maulud Mi'raj, kamu bentuk panitia atau bendahara. Kalau dia lebih duit maulud itu, pasukkan kas maulid, jangan celengan masjid. Jadi ibu-ibu maulid sumbang ke kalau dia kurang? Niat wong nganjuk maulud, bukan nganjuk infak. Beda itu. Itulah pakai itu artinya aturan. Nyambung tak ini? Nak maulud, kita nyalakan les. Niat dong. Ada apa? Maulud. Mi'raj. Sudah. Aku 50.000. Niatnya maulud. Boleh makan minum. Boleh. Nyuk kiai situlah, makan minum situlah, operasional yang lain. Budak-budak ngerewangi, beli kerokoknya, beli kenapa. Paham tak? Yang makan duit celengan. Haram hukum. Bukan untuk makan minum itu. Ini aturan. Syukur kalau sudah belajar sampai ke situ. Bukan ngasuh alim kita bukan. Kita kepengen jangan salah. Benar kan? Kalau selanjut minta ampun, Allah tidak nyiksa kita tidak. Allah itu sangat maklum manusia ini punya salah. Bukan malaikat kita nih. Manusia punya hilaf, manusia punya salah. Aku tak boleh ngaku hebat, tak boleh ngaku pintar, tak boleh. Benar? Jadi tawaduk itu Allah angkat derajat kita. Jadi tujuan kita ngaji, belajar untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi untuk goyang lidah tadi, ya, kalau yang nak sedekah ibu-ibu juga, aku ni ada niat nak aku masak kopi beh, nak anjuk orang cawisan, misalnya, aku nak bikin baju beh, aku nak bikin makanan, terserah. Kalau memang kita sama-sama sedekah. Namun tujuan bukan makan. Kalau majlis tujuan makan minum, tidak lama majlis. Tidak lama. Jadi tujuan kita belajar untuk dapat ilmu, untuk diamalkan. Baiklah, untuk mengingat waktu ya, belum ada jawaban kaki aku. Dan kita hari ini 27.
27 bulan Zulhijjah. Isi bulan ini 29, jadi sisa 2 hari lagi kita nih. Dianjurkan Nabi akhir bulan haji itu namanya akhir tahun. Awal tahun 1 Muharram. Kalau jatuh nasional bulan haji ini bulan Desember. Bulan Muharram jatuh Januari. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ada doa judulnya akhir tahun. Ada doa awal tahun. Cari baik ya di buku berjanji yang tebal tu ada. Di buku kitab-kitab Yasin ada, buku-buku doa ada. Judulnya akhir tahun, awal tahun. Jadi bacalah dulu kakek akhir tahun. Untuk tahun ini akhir tahun jatuh hari Senin. 2 hari lagi. Besok Ahad. Jangan minggu lagi ngucapnya ya. Dah katik sejarahnya minggu tu Ahad. Ahad tu Allah. Ahad. Qul huwallahu Isnin, Selasa, Arbi'a, Rabu, Khamis, 5, Kamis, Jumaat, Sabat, Sabtu, 7. Jadi tinggalkan nyebut minggu, Ahad. Ya. Tulisan di tanggal talaklah. Jadi kita dikit-dikit berubah, dikit-dikit kita pahami. Jadi besok Ahad 28, ya, Senin habis 29. Nah, jadi doa tadi judulnya akhir tahun. Dijelaskan awal hari beduk maghrib. Perubahan tanggal Komariah dengan Syamsiah atau Hijriyah dengan nasional. Kalau Hijriyah atau Komariah itu masuknya matahari ghurub bisyams, terbit bulan hilal, masuk matahari muncul hilal. Maka wong ngeke bulan tu pas masuk matahari baru muncul hilal tu terbit bulan. Jadi perubahan tanggal maghrib. Jadi sebelum maghrib, nah masih hari Senin itu masih di ujung itu. Hitungan terakhir dari 29 ya. Nah, maca doa akhir tahun itu boleh sesudah sholat asar, boleh jam-jam cak 5:30. Setengah jam lagi beduk maghrib. Lalu baca doa awal tahun itu sesudah sholat maghrib. Ya sudah wigit, sudah segala macam, pas doa, nah kakek siapa jadi imam sini tolong dipimpin. Doa itu dianjurkan per kalimat diikuti. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti, jawab bareng-bareng. Allahumma per kalimat. Yang kedua doa nisfu, bukan untuk dijamak, untuk pribadi. Itu adab maca doa nisfu. Yasin sekali doa, Yasin sekali doa, Yasin sekali. Niatnya 3. Minta sehat afiat, zuhir batin, minta berkat umur. Panjang pendek orang yang nentukan, minta berkat. Kalau berkat badan kita sehat sepanjangan. Lalu yang ketiga minta ngembus nafas terakhir, husnul khotimah. Itu tujuan maca Yasin malam nisfu. Maka sesuai doanya Allahumma in kana ya. Allahumma inni katab sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munzal ala lisani nabiyyikal mursal yamhullahu ma yasha wa yusbit wa innahu umul kitab ilahi
ilahi bitajallil a'dham fi lailatin nisbi min syahri sya'ban al-mukarram allati yubraku fiha kullu amrin hakimin wa yubrak isrib anna minal bala isrib anna minal bala. Itu isi doa ini. Jadi tolong dirapikan bacanya. Sudah itu amalan yang kita baca tadi, doa akhir tahun, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekiranya tahun yang kita lalui itu banyak negatifnya, banyak kesalahan, baik sengaja atau tidak, besar atau kecil, fadilat maca doa itu dihapusi Allah, diampuni segala kesalahan kecuali syirik ya. Lalu diganti kebaikan, yubaddil hasanatihi, diganti kebaikan, dicatat seolah-olah dia buat kebaikan. Ini kayuhnya Allah. Ya Ghani, ya Mughni. Allah kaya, Allah mengayokan siapa dikendaki. Kaya ilmu, kaya sehat, kaya pengalaman, kaya wirid, kaya zikir, kaya sholat. Jadi kaya itu artinya lebih. Qobliyah ba'diyah bagus. Yang lain harus dipelajari. Ada sholat hajat, ada sholat wudu, yang malah kedua, sholat taubat, sholat tasbih, istikharah, tahajud, sholat birrul walidain, mak bapak kita mati, malam pertama dia masuk kubur, sholat hadiah. Itu selain rawatib itu qobliyah ba'diyah. Nah, selain itu sholat tasbih fadilatnya tulang tidak akan menyut, tidak akan sakit, tidak goyo kita tua. Aku 75 hampir. Jadi ini sholat tasbih. Cerita Nabi Ibrahim pertama kali Allah kirim tasbih. Maka kalau orang tak baca ngaji, pergi haji, suruh dia baca tasbih waktu tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu baik sa'i tawaf. Yang penting peraga berjalan. Ka'bah ada di kiri. Kalau semayang Ka'bah ada di depan. Kalau tawaf Ka'bah ada di sini. Itu penting. Kalau Ka'bah ada di sini batal tawafnya. Bacaan sunat. Baca maca ya petunjuknya putaran pertama ini bacaannya, putaran kedua ini sampai rukun yamani, sampai dari rukun yamani ke Hajar Aswad bacaannya ini. Kan masing-masing ada yang baca maca. Jangan kecil hati, ada nasib pergi haji bersyukur, ada nasib pergi umroh bersyukur, walau udah baca ngaji, apa yang baca Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim, jadilah keliling baca bismillah. Itu ilmunya. Ya. Cuma buka hati, buka mohon hidayah pada Allah supaya itu bukan apa belajar. Itu kira-kira kan. Jadi Nabi Ibrahim pertama kali dapat wahyu dari Allah, ya. Karena Nabi Ibrahim itu diutus Allah sebagai nabi dan dipenuhi oleh Allah kalau dunia akhiratnya, kayanya ada, pemerintahannya, tampuk pemerintahnya ada, kekayaannya luar biasa. Itu Nabi Ibrahim. Gagahnya bukan main, luar biasa. Bayangkan mukjizat dia waktu nak masang batu Ka'bah itu tinggi, dia ngomong dengan pasir, "Hei pasir, antaraku, aku nak nyampe ke batu ini." Naik, itulah makom tu. Makom tu tempat Nabi dia tegak. Naik deh, jadi lift.
Dah masang turun. Maka dia abadi dalam pinggir Ka'bah itu makom Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim tegak. Kalau bahasa tukang kata-kata gitu. Untuk masang yang di pojok, benar kan? Ada tanggo kata-kata. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Maka sejarah tidak menghilangkan itu. Maka lintas itu ada doanya, doa melintas makom Nabi Ibrahim. Itu kalau itu. Itu kalau detailnya ibadah tawaf. Jadi tasbih tadi Nabi Ibrahim waktu bertemu dengan Nabi Muhammad di langit, waktu Nabi Isra wal Mi'raj, bertemu pertama di dalam masjid, salat berjamaah. Setibanya Nabi di Masjidil Aqsa, para nabi, para rasul diperintahkan Allah kumpul menyambut kedatangan Nabi, dan Nabi langsung dihormati Allah untuk jadi imam. Disitulah gelar pertama yang disandang Nabi di malam itu, Imamil Anbiya wal Mursalin, pemimpin nabi-nabi dan rasul. Ini gelar Nabi Muhammad yang pertama kali. Setelah itu banyak Habibi. Kalau Ibrahim Khalilullah, kalau Musa Kalimullah, kalau Nuh Nujiyullah, kalau Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah. Lebih tinggi gelar. Itu makom. Jadi waktu bertemu di masjid, Nabi memimpin sholat. Ya, setelah sholat uji Nabi, kamu masing-masing ya punya umat, doa ke umat kamu. Aku juga doakan umatku. Saat itu memang cocok doa masing-masing, karena Nabi Musa ada umat, Nabi Daud ada umat. Nah kita ni siko Nabi kita, siko Allah siko. Apa wong berdoa kita berlari, wong berwikir kita lemet tu. Maaf ya ada sengong. Uji kamu nak belajar. Ya kamu nak beri pahala. Benar? Kalau mati imam tu dari awal sudah, dari niat kita dari mana nak berjamaah. Apa arti jamaah? Sampai selesai itu berjamaah, sampai salaman, sampai ba'diyah. Baru mati. Dari Jumat. Hebat itu ba'diyah Jumat, jaminan seminggu. Baca hadis. Ini wong nak wirid ya Latif punya kati lagi wong. Lemat tu kan. Kuat lawannya senop di luar itu. Maaf. Kapan umat Islam ini sadar? Diajak lagi nanda, apa lagi nak baca? Dewe. Apa arti wirid? Siapa tahu? Apa arti zikir? Apa arti bacaan? Apa arti Quran? Apa arti firman Allah? Yakin tak semut macam zikir? Yakin tak? Nyamuk ngaung-ngaung zikir. Anjing itu barang najis, berzikir kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Di mana ayat itu? Ayat 1 surah Al-Jumu'ah. Allah jelaskan bertasbih subhanallah subhanallah di langit, di bumi, masuk cacing, termasuk semut. Maka Allah buktikan salah satu surat dalam Al-Quran, surah An-Naml, surah semut. Itu cerita Nabi apa? Nabi Sulaiman nak melangkah pawai pasukan semut jalan. Dia Nabi, "Hei, sahabat, stop." Nabi dialog dengan semut. Dialog. Itu istimewanya Nabi Sulaiman.
Segala bahasa dia tahu. Itu mukjizat. Jadi setiap nabi itu ada makom kalau, ada kelas, ada mukjizat hebat-hebat. Paling hebat mukjizat Nabi Muhammad, paling hebat. Bertemu Allah itu berapa kali? Bukan sekali. Nabi Musa baru ngusul, uji Allah jangan, kayak kau tak kuat, masih makso, maka jangan makso. Segala gawe kalau paksa tak beres. Uji Allah jangan, tak usah. Aku ngajak kau ngomong bersudah jadilah. Wa kallamallahu Musa taklima. Bersyukurlah kau ajak ngomong, ajak dialog. Aku pengen nak nyelik, masuk itu, jangan ya Allah. Kau dah kuat. Selebih yang kuat itu namanya af'alullah. Selebih yang mendung nak hujan. Siapa nyadikannya? Terang cerah matahari, siapa nentukannya? Masuk matahari dengan lagi gelap, habis subuh terang. Aku kesini tadi gelap kan bukan main. Habis sholat subuh, nah siapa nyadikannya? Itu harus ngerti. Uji Allah dah usah kau batu, lumer, dah usah kau masih maksa, sudah uji Allah. Kalau kau nak masuk, ayo naik gunung itu, naik. Tutup mata kau, tutup. Coba buka. Allah mandang gunung, bukan mandang dia. Begitu Allah mandang gunung, lumer gunung itu, pingsan Nabi Musa. Ya Allah minta ampun ya Allah, makanya aku tegak bahasa gitu, masih kau tegak, benar tak? Bahasa Palembang itu pak, ya tegak ya tak? Nabi Muhammad itu istimewa 10 kali, maka beruntung itu jadi umat Nabi Muhammad. Banyak-banyak baca salawat. Quran jangan lepas lagi, minimal 1 lembar, 2 halaman 1 hari, minimal setahun khatam. Ngewangi kita jero kubur, bini ndak ngewangi. Quran tuh ngewangi kita jero kubur. Maka orang mati kita kirim Quran betul. Fatihah, enggak ada? Yasin, ayat kursi, Qul huwal falaq an-nas, baru doa. Jadi Quran jangan lepas lagi, yang baca ngaji. Yang tak baca ngaji baca kulhu banyak-banyak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, balik cerita tadi, bertemu Nabi Muhammad ya, setelah bubar dari masjid, masing-masing doakan umat, masing-masing pamit ya. Masing-masing pamit, masing-masing posisinya masing-masing. Langit pertama, langit kedua ditunggu kalau oleh nabi-nabi dan rasul. Begitu Nabi Muhammad selesai, Nabi Muhammad waktu datang itu ngikatkan burak. Ada di Masjid Nabawi, maka sikok tiang itu tidak dirubah di depan itu. Mihrab tempat Nabi ngebetkan burak. Malaikat Jibril datang ngebetkan burak. Nabi ngebetkan. Masjidil Aqsa begitu juga. Masjidil Aqsa mampir. Dari situ Mi'raj. Jadi pendek cerita, ditemukan Allah Nabi Ibrahim tadi, temu Nabi Musa, temu Nabi Isa, masing-masing punya kesan, punya pesan. Jadi kita bahas tadi Nabi Ibrahim ya, masalah tasbih tadi. Pas Nabi nak turun, nak balik, habis gawi, uji Nabi Ibrahim sini dulu. Apa uji Nabi sini? Aku nyampaikan pesan Allah.
pesan Allah tanah surga itu sangat subur. Sangat-sangat subur tanpa pupuk. Nah, suruhlah anak cucu kau bertanaman. Nah, termasuk Nabi Muhammad anak cucu Nabi Ibrahim. Sanad Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Maka kita maca tahiyat di ujungnya ada salawat Ibrahimiyah. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, ala sayyidina Ibrahim. Itu perjalanan tadi ya, perjalanan nasab. Jadi ngapo uji Nabi? So aku nyampaikan amanat Allah. Yuk tahu anak cucu engkau, termasuk engkau wahai Rasulullah, wahai Habibullah, termasuk umatmu, sampaikan. Apa dia uji Nabi bebetnya? Kalau tanah tu subur nak bertanaman, bebetnya apa kira-kira ya tak? Apa padi, apa jagung ya tak? Uji makan Jibril, tasbih bebetnya 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, terus Nabi terima ijazah. Maka Nabi sampaikan. Nah, itu hadis tadi. Kalau Nabi nyampaikan itu hadis. Kalau antara Nabi sama Nabi itu rahasia. Nabi ke umat itu baru hadis. Jadi faedah maca tasbih itu sebelum kita aktivitas dari rumah ya. Belum aktivitas, sebelum keluar rumah bacalah 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nomor 33 ditambah terakhir. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Nah itu dirutinkan. Tidak mengas. Penyakit orang tua ni jalan dikit mengas. Maaf. Jalan dikit goyang, kati angin kati apa goyang. Sisip campak. Betul. Naik tangga jangan coba-coba. Bangun tidur jangan langsung tegak, bahaya. Selip kakek. Urat selip epot. Lain ke budak muda. Rasakan dulu, kapan bangun tidur rasakan dulu. Maka baca doa bersyukur. Rasakan kuping dengar, mata nyelip, tangan ni rasa, kaki tadi rasa, main ke. Nah, baru duduk. Baru baca doa. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihil nusyur. Jangan budak TK apal kita bab yainya TK ada apa? Malu dengan anak TK. Apalah doa bangun tidur. Masuk WC, keluar WC, doa istinja, niat istinja. Itu dari bawah. Istinja ada niat, tak sah ada kata niat. Niat wajib, doa sunnah. Niat mandi ada, niat bercewok ada, mandi sunat ada niat, mandi wajib ada niat. Mandi kong mati ada niat, kita mandi dewek ada niat, niat mandi Jumat, pagi Jumat. Itu bab mandi sunat. Bab istinja. Ini serius saya sampaikan ya. Jadi Nabi Ibrahim pesan. Nah, maka Nabi Muhammad terima. Nah, maka Nabi Muhammad nyampe ke sahabat. Langsung disampaikan. Nabi tidak khianat. Satu ayat, satu huruf Nabi sampaikan. Itu siddiqnya, pangkatnya Nabi itu 4. Tabligh, amanat, siddiq, patona. Kalau pemimpin dah kata 4 itu dah usah jadi pemimpin, dah usah nyalon ke kacau dunia. Seliklah sekarang. Nah. Seliklah sekarang. Hancur sekarang. Pemimpin dia, memimpin masjid mesti ngerti, memimpin rumah tangga mesti ngerti, RT harus ngerti, RW harus ngerti. Namanya pemimpin. Aman yang itu pemimpin.
Jangan nyakit wong yang dipimpin, jangan nyakit rakyat. Duit asal minyak lah naik pula. Repot. Benar. Jadi wajar kalau anak tu ngamuk. Benar. Tak tercapai nak melek tak tercapai yang beli pempek. Betul. Tanya tukang ojek. Berapa minyak? Berapa setokan? Tak naik dari pucuk. Betul. Tanya Gokar. Wajar kalau demo. Bukan ngelawan pemerintah, bukan. Benar tak kira-kira? Nah, makanya hati-hati kalau jadi pemimpin. Ikuti Rasulullah. Jujur, amanat, tabligh, watona. Watona itu cerdas, pintar. Oh ya, rakyat punya susah. Itu Khalifah bin Umar bin Khattab, Masya Allah. Diamal kenyo itu. Berjalan malam-malam ronda dia. Kalau ada umatnya yang tak makan. Pernah tak dengar cerita itu? Umar bin Khattab. Takut nian juga tidak ketemu Rasulullah. Itu khalifah. Baju tampelan, sanggup tak Pak RT pakai baju tampelan? Nabi Muhammad baju tampelan. Jahit selop, nak metu rumah jahit selop dulu. Koyak selop. Baju tampelan. Siti Fatimah tampelan baju. Anak Nabi. Kadang makan, kadang tidak Nabi Muhammad. Pemimpin. Nah, mana sekarang? Tukang maling, tukang korupsi. Betul? Nah, mana nak amanat? Yang lucu lagi maling, teriak maling. Ini lucu lagi. Nangkep, tak tahu dia dewek nyuar. Ada polisi sini. Maaf kalau ada polisi. Nah, jangan jadi itu kacau. Menangkap nian, tembak nian dia jalan. Jangan bikin rakyat manjo, betul? Jangan jadi ATM di situ. Ada ATM-nya pula di situ. Muka manjo tu rakyat. Tak tegur ke anu tu, nakobat atau tegur lagi. Kerja dindau. Ini serius, Pak. Tawuran anak-anak masih sekolah. Mak mana bapaknya, mak mana neneknya. Tak tahu di sini, tahu kan? Bila nilai, terkenal 10 nilai, 15 nilai. Apa nilai? Budak kecil panggil tumbak, ngawak perang. Ayo Allah. Bingung gitu. Nah itu akhlak. Masya Allah. Jadi kesimpulan ya, kita lanjut umuni kalau bentuk bacaan Al-Quran jangan tinggal. Istighfar, astaghfirullahaladzim, jangan tinggal. Zikir, la ilaha illallah, jangan tinggal. Sholawat pada Nabi. Tasbih tadi, itu selain dari ibadah yang wajib. Jadi duduk-duduk baca. Apa yang nak dulukan? Baca. Jadi per detik hidup kita ada arti. Karena Allah utus setiap manusia ada tukang nyatet. Kiraman ya'lamu nama taf'alun. Kiraman katibin, nama malaikat itu di Al-Quran ada 2. Pertama kiraman katibin, ada dalilnya, ada ayatnya. Yang kedua, siapa tahu? Raqib, Atid, 2 nama malaikat. Yang lain sikok kalau cuma gelar. Malaikat Israel gelarnya Malaikat Maut, tukang narik nyawa. Nah, beda malaikat yang tukang nyatet beda, memang 2 namanya. Raqibun Atid, ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Tidak lepas satu kata kecuali ditangkap, dicatat oleh 2 malaikat. Di ayat lain, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumuddin.
Allah jelaskan. Kiraman katibin, manusia malaikat yang Allah kasih nama kemuliaan. Kiram katibin untuk mencatat. Ya'lamuna matam alun, nyatat apa yang kamu baca, metu suara, apa yang kamu langkah. Maka hati-hati kalau metu dari rumah. Jangan basang, jangan nak kata tujuan baik. Kena dua kaki jadi saksi. Sering tak baca Yasin, ketemu tak ayat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu, dua kaki jadi saksi. Nah, kita banyak-banyak minta ampun. Mak mana muda-muda dulu, kemana kata kita. Zaman baru ni kafe, zaman dulu apa dia? Naik klub, bioskop. Benar? Tempat tak benar. Ngomong ini jangan main-main. Mulut tidak ngomong lagi, tangan kaki ngomong kalau. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci, kami elas, kalau bahasa wong tukang ngelas, dielas, disodek. Digembok. Itu al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna, dua tangan ngomong. Awas, hati-hati. Pejabat-pejabat hati-hati. Tekinan kamu memo kamu laku, hati-hati. Kalau kamu nekin itu ngenjuk izin tempat maksiat, kamu pangsiun maksiat jalan terus, ada tekinan kamu pertama azab terus. Ngomong wa tukallimuna. Kalau ngerasa bukan hak medik jangan dimek. Ngomong dia. Kalau beriman dengan Allah, dengan ayat Allah itu, tak berani korupsi, tak berani maling. Ya kan tak? Makanya kita ni dikit-dikit pahami Pak yang dibaca tu. Jadi ada sedikit rem. Ibarat mobil tu tak ada belong kan? Ada rem. Takut, ada rasa takut. Ai punya aku, ini bukan punya aku. Jangan asal boleh duit Pak. Itu bukan kambing. Benar apa tidak? Masya Allah. Jadi kaki kita ya jadi saksi. Arti saksi itu ngomong nih, aku dilangkahkannya ke situ. Nah, mulut dikunci dah baca lagi nak bela. Kata pembela. Kata alpukatnya nak kata pembela nak kata. Uji kaki aku ke situ. Ah sudah uji Allah sini. Laporkan kaki kiri, laporkan kaki kanan. Ayo timbang. Itu ada mizan tu, ada timbangan. Kita ngatoi wong, ngomong ku wong, kalau macam ngomong kuang aja, ngomong kotor dicatat. Maco zikir, maco Quran, maco wirid dicatat. Nah, itu ditimbang. Yang mana yang banyak? Maka kita lanjut umur ni kurangi ngomong yang tak benar. Banyak-banyak berzikir. Duduk baca zikir. Begawi tak lagi. Paling ngajak cucu main. Paling ngagak inyainyo. Saling ngagak baik lah tuan. Nah ngagak baik. Nah itu ini nak baca lagi. Benar apa tidak? Nah paling tolong ya aku ni semut anak paling gemat annya baik. Manja melek itu ngelir itu kita benar apa tidak? Itu lagu wong tua macam itulah. Benar ke? Muda lain, muda masih anak ajen, pempek laju itu. Jadi kita ni tinggal untung ya Pak, benar ya? Nah, bersyukurlah gitu. Jadi gawe dunia sudah di stop Allah, tanda pensiun tu habis gawe. Mungkin tak ketemu lagi kita, tak mungkin injak lagi kantor. Di mana mbak gaji? Di bank kan? Tak ketemu kawan, tak ketemu kantong lagi. Jadi sepatu kita, selop kita tak ninjak kantong lagi. Benar tak? Benar tak? Rasa rindu gitu.
nak ninjak kantor. Benar. Baru galau, orang nak kenal dengan kita. Pak, nak ke mana, Pak? Oh, aku mantan sini, oi. Kenapa dia nak tahu? Benar kan? Jadi itu sudah asing gitu. Nah, diasingkan Allah. Di dunia itu baru. Nyambung enggak kamu? Makanya jiran tetangga inilah sahabat kita. Maka harus baik jiran tetangga. Jangan ada setenggokan, Pak rumah ada setenggokan. Awak dah tua. Kita hidup perlu wong, oi, perlu. Gawe nganten ke perlu wong, gawe kematian perlu wong, benar. Tak ada berjalan dewek, orang mati berjalan dewek, ngantuk takut kalau wong. Ya perlu wong, perlu bantuan. Maka nak bergaul hidup ni. Nah, demikian Pak ya, mudah-mudahan. Nah itulah, apalagi nak mati. Jadilah ya, insyaAllah kayak kita ketemu lagi. Boleh. Kalau dulu kita sedang ada, kawan cerita, apa cerita tahu apa cerita dulu, apa cerita kamu, dia kira bagus. Buang azan, bukan siapa bercerita. Tahu cerita tahu cerita kamu, cerita kamu. Aku jawab berdasarkan aku jawab pertanyaan Bapak, wong azan ngobrol intinya ya. Bukan yang azan ngobrol. Yo, benar. Wong azan, yang lain ngomong. Itu inti dari pertanyaan. Jawabannya hadis Rasulullah. Man takallama indal azan yatalajjat lisanahu indal maut. Itu yang dikhawatirkan. Siapa kupingnya dengar wong azan tepat waktu, baik radio, baik langsung, baik HP, baik apapun, tepat waktu. Ya. Dia tidak kasih perhatian termasuk ngomong tadi. Masuk kelakar, termasuk gawe-gawe yang lain. Artinya tidak kasih perhatian. Kaku lidahnya ucap zikir waktu nak mati. Itu sanksinya. Ya talat-jalat lisanahu indal maut. Nah, jadi Pak, sebaiknya kita masing-masing ya negor diri dewek dulu. Kapan wong ngebang kita masuk masjid, sholat pun lagi tidak dibolehkan. Tegak dulu. Tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Saking hebatnya menghargai suara azan, bukan yang azannya, suara yang dimentukinya itu panggilan all. Yakin tak itu panggilan all? Yakin? Ingat tak kamu astronot yang pertama ke bulan? Siapa namanya? Armstrong bukti itu azan dari Allah. Dia didengarkan Allah, kupingnya di langit azan. Nangis dia. Turun langsung masuk Islam. Diputus wong galau, gaji segala macam, rumah dimbek segala disita kalau. Biarlah, itu iman orang kafir langsung hebat. Apal Qurannya, belajar di Mekah. Anak bini diajak. Dihormati wong di sana. Dapat cuma-cuma dia duit. Nah itu kalau Allah beri hidayah, berarti azan ini di pojok sana. Maka kita ni wajib dengar. Jangan ngomong, jangan apa. Sekalipun dalam WC, jawab dalam hati. Sekalipun dalam WC. Selagi kuping kita dengar azan. Kalau azan muka cerita film, jangan dijawab. Itu cerita film. Azannya juga kadang-kadang berjatuh sampai habis. Itu cerita film. Ada lagi hikmah kalau kebakaran. Tatap itu api, pandang. Azan. Nah azannya habis ke? Jangan takbir baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu bukan azan, takbir namanya. Azan itu sampai habis. Insya Allah di mana tempat azan, api tidak ke situ, angin tidak ke situ. Itu tangkal api.
Ada lagi tulisan. Tulis Ashabul Kahfi. Bunyikan kertas juk batu, lemparkan. Di mana kertas itu jatuh, apinya sampai ke situ. Itu ilmunya. Itu Ashabul Kahfi. 7 termasuk anjing. Anjing itu namanya kitmir. Anjing itulah satu-satunya tidak najis masuk surga. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Itu guna belajar tafsir tadi jadi tahu. Demikian ya, insyaallah kayak setengah bulan akan datang kita ketemu lagi. Nasallallahu alaihi wasallam alhamdulillah minallah Muhammad rabbana taqabbal samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa qina arhamna karim ya rahmanir rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.